performance. Fun Talk kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Halo pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI Banjarmasin. Tadi kita dengarkan ya teman Pro 2 ada suara yang sangat indah dan merdu tadi ya. Ada teman-teman dari Kolastik hari ini di Music Live Chat kita. Hari ini Kolastik ya. Kolastik itu apa sih sebenarnya Kolastik? Kolastik dibacanya. Kolastik. Yes, gitu. Boleh dong kita kenalan dulu sebelumnya nih siapa-siapa aja sih member-member dari Kolastik ini. Oke, mungkin untuk gitaris dulu kali ya, yang karena ada di samping aku. Ini dia namanya Abang Zikri. Suka berzikir bang? Alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya dari sini deh lagi. Wah ini excited banget ya, ganteng banget katanya udah hari ini. Ini namanya, sendiri aja deh coba. Namanya Bang Deno. Deno? Iya. Oke. Itu diambil karena dia suka dinosaurs. Hah, tapi nama aslinya siapa? Udin. Tapi itu di rumah ya kayak. Kalau di rumah Udin. Tapi namanya beneran Udin? Benar. Oh, Saipudin. nama panggung. Iya, Nama panggung Deno. Oke. Lanjut. Oke, untuk yang di belakang aku, ini pemain basis kita. Boleh, Abang? Ya, nama saya Padil. Ya. Padil, soft spoken banget Abang Padil. Yang terakhir nih, ini tidak sabar. Iya, ini ikonik banget ya. Kenapa tuh? Karena dia membawakan alat musik khas dari Kalimantan Selatan. Dari tadi ya. Iya, ini pemain panting kita. Oke. Silakan Abang. Ya, perkenalkan nama saya Said. Oke. Terakhir nih kakaknya yang dari tadi bersuara merdu, siapa namanya? Masya Allah. Perkenalkan nama aku Aca. Aca? Nehi. Oke tahun Pro 2 kita udah kenalan sama teman-teman dari Kolastik ya. Kayak nggak afdol kalau kita nggak tanya dulu. Kolastik itu artinya apa? Nama bandnya ini. Kolastik itu sebenarnya diambil dari kata bahasa Banjar. Apa tuh? Kula. Oh kula, Iya, bekula. Tahu kan? Iya. Jadi kula itu kayak kekeluargaan kayak gitu. Jadi harapannya kita yang ada di sini di dalam grup ini bisa saling melengkapi, bisa memiliki rasa kekeluargaan gitu. Tapi kalian keluarga aslinya? Enggak. Enggak. Oh, enggak ya. Terus kalau gitu gimana awal mulanya band ini terbentuk? Iya, itu awalnya sebenarnya kita bukan dari band ini. Sebenarnya kita itu awalnya musik panting. Oh oke. Terus? Musik panting yang waktu itu ada bencana banjir ya di Banjarmasin. Tahun 2021 itu ya? Iya, yang tinggi banget itu. Jadi dari situ kita buat penggalangan dana, kita adain kayak penampilan musik panting, tapi sumbangannya itu kita salurkan ke yang membutuhkan. Wah, gitu. dengan niat dan hati mulia dong Masya ya Allah, awalnya ya. Awalnya. Nah terus iseng aja nih nyeletuk ke teman aku. Kak, kayaknya aku mau coba di kafe-kafe deh nyanyi pop juga nih gitu. Jadi muncullah Kolastik ini karena ada pemain musik daerah juga ya, kita berasal dari musik daerah juga. Jadi maka kita satukan modern itu dengan tradisional, jadi panting akustik di Kolastik ini. Oh, tapi genre musiknya sampai sekarang masih musik-musik Banjar aja atau sudah merambah ke gimana? Masih panting akustik dan pop juga. Lagu Banjar, lagu Indonesia juga. Oh, jadi awalnya itu dari niat penggalangan dana, terus ke betul. kafe-kafe sampai bikin band. Tapi awalnya memang langsung 1, 2, 3, 4, 5 ini? Atau enggak? Gimana prosesnya? Iya, awalnya cuman aku sama Bang Said aja. Oh, ini awal mulanya ya? Iya. Terus karena di tempat-tempat lainnya membutuhkan kayak gitar, drummer dan bass. Makanya itu satu persatu nih kita masukin orangnya. Oh, dapat di mana? Tapi teman Iya, masing-masing teman ya? aja. Teman. Oke. Terus
sampai sekarang nih gimana nih? Udah berapa tahun band ini? 4 tahun lagi. 4 tahun lagi? Iya. Udah anniversary keempat? Belum sih. Wih, kapan anniversary-nya? Insya Allah kita anniversary terus ya. Kumpul-kumpul tiap hari terus ya? sih. Tiap hari? Tiap hari anniversary terus ya. Jadi kalau misalnya aku lihat-lihat Kolastik ini unik karena ada membawa musik panting. Tapi apakah si alat musik ini dibawa setiap kalian manggung atau gimana sebenarnya? Dibawa setiap manggung. Jadi di setiap musik itu dimasukkan instrumen panting? Iya, biasanya kami lagu pop juga ada di instrumenin musik panting. Tapi kalian nih sebenarnya kesibukannya beda-beda ya? Beda-beda banget. Coba kalian cerita dulu dong, kesibukannya masing-masing apa selain punya band Kolastik ini? Ini biasanya soalnya ya, orang-orang band itu kesibukannya gak expect ya, tiba-tiba ternyata pekerjaan aslinya apa, tapi suka ngeband jadi tetap ngeband gitu. Coba dong, boleh dong cerita. Dari Boleh dari Kak Aca sendiri dulu deh. Boleh. Aku sebenarnya ya selain musik ini jadi staf keuangan. Staf tuh kan, staf keuangan bisa nyanyi jadi vokalis band ya. Staf keuangan. Iya. Oke. Terus kalau ini nih Bang Deno tadi. Oh ya alhamdulillah di samping saya main musik biasanya kan malam kan ya Kak. Iya. Kalau siangnya tuh saya biasanya mancing Kak. Bener mancing ya kerjanya ya? Benar mengisi beneran? kesibukan. Sok sibuk aja sih. Oh, biar jadi pengacara. Iya. Pengangguran banyak acara. Yes. Iya. Tapi beneran gak mancing? Bener. Oh, nggak Sambil apa-apa. dikontenin biasanya. Oh, konten gitu Iya. ya. Asal jangan mancing keributan aja, Iya. nggak apa-apa ya. Nih kalau ini aku penasaran nih dari tadi ini kayaknya orangnya agak-agak komedi tapi kayak tertahan gitu. Iya. Segemes itu. Segemes itu. Segemes itu. Boleh. Apa Bang Zikri kesibukannya apa aslinya? Ya kalau saya entertain aja sih. Apa tuh? Entertain banyak ya. luas. Main musik. Oh memang Ya, suka main nge-DKP musik. juga. Produser? Bukan. Bukan. Belajar nulis lagu sih. Oh iya, belajar nulis lagu. Oke. Belajar. Jadi memang basicnya entertain ya. Kalau misalnya di belakang tadi siapa namanya yang soft spoken banget siapa? Bang Padli. Padil. Oh Padil, sorry. Apa kesibukannya? Kesibukan saya sehari-hari bekerja. Ya memang bekerja Bekerja di betul. salah satu pembiayaan lah. Oh sama ya satu kerjaan ya? Beda-beda. Oh beda ya, soalnya sama tadi. Kalau yang terakhir nih, jangan bilang mancing lagi ya. Saya guru SD Kak. Wah beneran? Jujuran guru SD. Beneran guru SD? Beneran guru SD? Iya. Nggak ada potongan guru ya? Iya. Maksudnya cocok menjadi seorang entertain, tapi Iya. ternyata seorang guru gitu. Kenapa? Tapi suka ini ya, suka main musik. Suka mendengarkan Kak dan melestarikan kesenian. Oh, niatnya melestarikan budaya Banjar ya. Jujur benar. Tapi aku mau nanya nih karena dia guru SD, jadi guru apa? Pelajaran apa? Kalau guru SD itu wali kelas Kak, jadi semua mata pelajaran saya kuasai. Wali kelas beneran? Gokil, Iya, betul. tepuk tangan dulu. Tapi sering nyanyi juga dong buat anak-anak SD. Iya sering Kak, makanya saya setiap kali di SD itu membawa panting, jadi kan melestarikan lagu-lagu kesenian gitu. Oh, Seperti sambil bawa 45 juga. gitu Kak. Multi talent. Multi talent, betul jujur banget. itu. Siapa sangka nih lihat potongannya, anak band banget ternyata guru SD wali kelas lagi. Itu ya teman Prodo, biasanya kesibukan itu tetap meluangkan waktu. Tapi biasanya manggung malam ya? Iya malam. Karena weekday pasti ada kesibukan lain. Oke, terus sampai sejauh ini aku mau nanya nih, kan kalian nih sering manggung, ngebawa ini lagu-lagu apa biasanya? Tergantung permintaan klien sih ya. Biasanya kita bawa lagu pop, lagu Banjar, ada permintaan lagu Cina. Kayak gitu. beneran? Iya pernah. Kita Bisa? mancanegara. Bisa? Bisa. Nanti aku minta Dibisa-bisain sih. nyanyi lagu Thailand. Oke deh, tapi selain itu pasti ada lagu sendiri juga dong, ya kan? Nah abis ini mungkin kita bakal bahas-bahas lagi ya pemirsa sama teman-teman dari Kolastik nih mengenai karya-karya mereka. Kita break dulu, setelah ini kita akan kembali lagi. Suatu malam adem
Hawanya tak lagi di jalur yang sama. Bacaan dan doa yang mulai berbeda. Ego dan air mata kita bicara. Gila, tak masuk logika, termangu hatiku. Kau menggenggamku menadahnya. Berdamai dengan apa yang terjadi. Kunci dari semua masalah ini. Jujur tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati bukan yang diyakini. Oh gila, tak masuk logika, termangu hatiku. Kau menggenggamku menadanya. Gila, ini tak biasa, tertegun hatiku. Kau menggenggamku menadanya. Jangan salahkan pahamku kini tertuju. Oh, siapa yang tahu, siapa yang mau? Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Oh, cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Oh, cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Oh, cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. RRI Live Music di RRI Net. Oke pemirsa, balik lagi barengan sama Muti dan teman-teman dari Kelas Tik ya. Tadi kita bakalan ngomongin tentang lagu nih. Jadi aku nanya dulu nih, punya lagu dong, pasti dong, punya single ya. Iya. Album ya katanya ya, 15 lagu. Amin, ya Allah, amin. Kalau itu nanti kita bahasnya ya. Tapi kita ngebahas single mereka dulu nih ya pemirsa ya. Kita bakalan ngebahas single kalian judulnya apa? Biar Rasa. Biar Rasa. Katanya disambung. Kenapa harus disambung? Enggak, lebih keren aja. Biar Gen Z keren aja. banget ya. Iya. Gimana proses single ini terbentuk gimana? Boleh ceritain nggak? Sebenarnya itu lagunya udah lama ya kita coba ulik.
Tapi baru aja kita coba benerin bener-bener nih lagunya itu. Kita mantepin kalau lagunya kayak gini nih ya, gitu. Tapi itu tahun berapa rilisnya? Singlenya? Baru aja tahun ini. Baru tahun ini? Iya. Bulan apa kemarin? Eksklusif kita tayangin perdana di sini. Gokil, keren banget, tepuk tangan dulu untuk Holistic ya. Oke, tapi prosesnya liriknya siapa nih? Apa kalian memang kerjasama kayak memang liriknya dari semuanya atau ada satu orang baru dirembukan atau gimana? Kenapa ketawa Bang Deno nih kayaknya harus cerita nih karena dia nih yang ketawa banget. Kenapa? Biasanya yang banyak ketawa itu Iya, banyak ini iya. ya, perlu Coba diceritakan. cerita dong, kenapa? Kenapa? Enggak, jadi gini kan kayak soal judul nih. Jadi kan untuk menjelaskannya lebih lengkapnya, Toman Ulun yang di belakang kan. Jadi dia dari tadi tuh kayak Oh kenapa tuh kayak Nggak mau tahu. mau cerita ya? Mau ya cerita. mungkin udah nggak tahan lagi, mungkin Oh, nggak udah mau lagi mengeluarkan cerita. gitu kan. Sabar ya Bang Deno dulu, kenapa? Jadi mau cerita apa Bang Deno? Tadi ketawa-ketawa. Oh, Oh, atau itu ini bridging aja kayaknya cerita, Ya iya. udah deh. Jadi yang liriknya nih gimana tadi? Kita sama-sama sih, tapi untuk refnya, ini ide bapak ini. Aduh, ini siapa namanya Bang Bang Zikri Zikri. diam-diam baik ini ya. Padahal kan di sini yang paling entertain kan beliau ya. Iya betul. Cerita dong proses liriknya, lagunya tentang apa ini? Boleh, Kita boleh. Ini lagu dari tentangnya Bang Fadil kita dulu persilahkan katanya. nih. Abang soft spoken ya. Tentang apa nih Mbak ceritanya? Ceritanya lagunya nih, judulnya tadi Biar Rasa itu tentang apa? Dari judulnya udah tahu kita membiarkan rasa yang ikhlas. Wih, mengikhlaskan ya kayak biarin deh gitu ya. Mengikhlaskan sesuatu apa yang belum bisa kita gapai, kita ikhlaskan aja gitu. Nah, walaupun belum tercapai. Nah. Oh. Tapi Bang Fadil ini prosesnya di mananya? Di lirik awal kah atau aransemennya kah atau gimana? Kalau saya aransemen aja sih. Oh aransemen. Kita tanya yang bikin ref tadi. Yang lirik Yang ini Mbak bikin berdua. ref. Yang bikin ref dong. Yang bikin ref. Gimana proses menulis lirik lagu ini? Apa sih inspirasinya waktu itu? Awalnya tuh pas mau ngejob kayaknya, pas di jalan. Jadi di jalan sambil bawa motor. Jadi Biasanya ngelamun. ya jadi ngelamun, jadi aduh. Jadi mendengar dari keresahan-keresahan orang tuh kan. Wih, masa sih biasanya nih alibi aja. Keresahan apa cerita sendiri? Ya itu sih. Cerita sendiri. Padahal relate ya kak ya. Iya, kan siapa tahu kan. Keresahan Dari aja. tadi ini nih dipupuk terus nih sama Pak Guru. Sabar ya katanya gitu. Berarti lagi di motor terus tiba-tiba dapat inspirasi gitu ya. Kenapa kok tiba-tiba dapat inspirasi? Kayaknya nggak mungkin gak sih kalau lagi galau ya waktu itu ya. Enggak juga sih, Oh, enggak cuma juga. ya keresahan aja Oh, lagi lihat-lihat seneng. ya lihat kan keresahan kan bisa datang dari sosmed juga. Betul. Dari sosial media juga kan. Apa keresahannya waktu itu sampai dapat inspirasi bikin Keresahannya ref itu? banyak anak muda yang sekarang kan memaksakan perasaannya yang Waduh. yang tentu sudah pasti belum bisa diterima oleh seseorang itu. Jadi udah tahu orang itu nggak Nggak mau? ngerespon ke kita tapi kita tetap ngejar dia gitu. Ya biar itu sih. Oke, tapi Biar Rasa ya judulnya Ya, tadi tapi, ya. Kenapa? coba. Tapi apa? Boleh dong. Tapi Panjang ya nih, Kak, ceritanya panjang panjang nih. sih. Panjang. Tapi ya keresahan anak muda sekarang kan. Tapi yang kebanyakan yang udah punya pasangan tapi masih memberi harapan. Waduh. Ya harusnya kan gitulah. Harusnya sama satu aja. Gitu Iya. ya. Tentang mengikhlaskan tapi tentang memberikan perasaan tadi ya padahal udah Iya. punya pasangan gitu. Iya. Relate gak membernya? Ya, ya. Mungkin banyak yang relate Kak Deno ya. relate katanya. Oh relate ya Ci. Tapi di prosesnya kalian gimana? Pasti ada perbedaan pendapat ya kalau misalnya bikin karya karena walaupun di satu band itu pasti ada kayak seleranya kayak gimana kalian menyatukannya waktu itu kayak gimana? Iya, kebetulan kalau ada perbedaan pendapat itu kita saling terima gitu. Saling ngebenahin bareng. Ya. Jadi kayak gini nih kayaknya bagus deh. Jadi yang satu yang bikin awalnya tadi bisa terima, oh iya ya kak, kayak gitu. Akhirnya jadi satu kepala gitu ya. Iya. Tapi inspirasi kalian dalam membentuk karya siapa? Inspirasi misalnya terinspirasinya dari band apakah atau gimana? Gitu. Enggak sih karena
aku juga sering dengerin lagunya Mahalini. Banyak banget lagu-lagu yang relate. Balat-balat Banget gitu ya. banget ya. Iya ballad-ballad gitu. Jadi kita coba bikin yang seperti itu. Tapi kalian kalau misalnya bikin karya nih, liriknya dulu atau musiknya dulu? Kalau aku liriknya dulu. sih. Liriknya dulu. Kalau Bang Deno? Musik dulu ya. Coba dari ini nih, Pak Guru. Nah kalau dari Aku saya sampai Kak, lupa namanya loh, siapa tadi? Said. Said. Nah. Gara-gara Pak Guru. Lirik dulu apa aransemen dulu? Kalau dari saya aransemen Bang Kai. Kenapa? Supaya beda aja kan. Orangnya anti mainstream ya, kayak satu ini ya. Tujuan Coba benar. kalau dari Bang Fadel nih, lirik dulu atau musik dulu? Lirik dulu. Kenapa? Biar kita bisa mengutarakan perasaan gitu. Oh, iya. Soalnya di lirik itu kan ada senang, ada sedih kan. Iya. Baru dibikin aransemennya. Jadi Nih. semennya tahu gitu, sedih atau senang gitu. Oh, tapi biasanya soalnya memang ada orang yang dari aransemennya dulu, kayaknya aransemennya enak nih, bikin lirik deh gitu. Tapi kalau dari Bang Zikri lirik dulu atau kayaknya lirik dulu ya, soalnya dia kan tadi dari naik motor Kalau kebayang. Bang Enggak Zik sih. dari niat dulu sih. Betul, betul. Tidak salah itu, betul. Apa dari Bang Zikri Kalau apa? saya dari nada dulu sih. Dari nada Dari dulu. nada. Kan Oh. sambil na 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 na. Bagus kan? Jadi Produser handal ini. terus Ini. nada yang na 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 tuh isi sama Lirik. lirik. Apa adisnya pitch perfect. Wih. Dari nada apa ke bentuk lirik apa? Oh, ini nih entertain sejati ya memang ya. Tapi kalian kalau misalnya kalian bikin lagu nih, ada nggak sih tema tertentu? Kayak misalnya kita bikin lagu tapi tetap harus mempertahankan budaya Banjar ya, atau kayak kita bikin lagu harus tentang cinta ya atau gimana? Ada tema tertentu nggak? Nggak ada sih. Kita kalau ada kepikiran bikin lagu ini, kita bikin, kita garap. Langsung gitu. aja ya. Iya. Tapi tetap dengan si alat musik panting. Iya, kita coba kita usahakan untuk memasukkan alat musik ini. Oke, berarti di setiap nanti manggung bakalan ada panting dong ya? Iya. Wih, akhirnya ya, Bang Said ya. Soalnya dia dari tadi tuh menikmati lagu aja gitu. Tapi menurut kalian lagu ini kira-kira berkesan apa sih buat band ini? Karena kan ini lagu pertama ya, prosesnya pasti panjang gitu. Berapa lama prosesnya? Iya, berapa minggu? Oh, berapa minggu doang? Enggak. Itu udah lama ya. Jadi untuk kita ulik ulang, garap ulang itu membutuhkan waktu yang sebentar aja karena sudah terbentuk yang lalu-lalu. Lirik ya. Oh, sebenarnya lagu ini adalah draft ya, mungkin ya Iya, bisa draft, dibilang. betul. Tapi baru aja rilisnya gitu. Oh, apa? Tadi aku nanya kesan lagu ini buat kalian karena kan ini kayak kalau biasanya musisi atau band itu kalau punya lagu tuh melahirkan anak katanya. Katanya gitu. Gimana menurut kalian kesannya lagu ini akhirnya? Dan akan dinyanyikan perdana di Music of Chat ini. Gimana kesannya? Kesannya ya kita sudah bisa membuat lagu itu udah kayak Keren banget. bangga banget ya. Walaupun ya lagunya belum tahu akan disukai banyak orang atau Iya. kurang peminatnya ya. Tapi untuk perjalanan pembuatan lagu ini kami sudah kayak kita bisa ya gitu. Sudah dengan cucur keringat, Iya. ya, air mata, oh enggak ya, enggak berair mata. Terus apa lagi? Tapi kalau dari yang pembuat instrumen ya, aransemen, aransemen, apa maknanya? Sampai akhirnya ada liriknya, ada musiknya, gitu. Gimana rasanya? Rasanya itu biar yang mendengar senang aja gitu. Oh, Biar dia bisa menikmati musiknya, apa artinya musiknya tuh. Kan setiap pendengar beda-beda kan persepsinya. Iya, betul. Kadang dia dengar lagu dia kadang sedih dibilang senang, Iya. senang dibilang sedih. Nah kan. multi tafsir ya lagu Iya, itu ya, multi nggak tafsir. cuma satu. Kalau dari Bang Zikri sendiri sampai akhirnya lagu ini akan dinyanyikan di sini, gimana rasanya? Berawal dari melamun di jalan ya, sampai jadi single, gimana rasanya? Senang aja sih karena sudah rangkum lagunya dari awalnya cuma rap aja. Saya dapatnya. Oh, jadi awalnya tuh rap dulu? Rapnya aja. Oh, baru dari awal Iya, gitu ya terus sama dibantu mereka? sama Aca juga. Oh, berdua. Oh, keren-keren sih menurut aku ya. Tapi habis ini setelah single ini nih, mungkin masih jauh ya sebenarnya ya, karena bahkan di sini baru pertama kali dibawakan. Akan ada karya-karya lain nggak?
Semoga kita. Semoga ya. Banyak draft ya biasanya. Kenapa musisi itu banyak draft ya? Tapi nggak dirilis gitu. Semoga Nggak tahu ya. Semoga aja. Oke deh. Jadi mungkin kita doain aja lah ya. Semoga nanti banyak peminatnya. Tapi kali ini berarti udah 4 tahun ya. Dalam 4 tahun itu terhitungnya dari baru Bang Said sama Kak Aca aja atau sudah berlima? Baru berdua aja. Oh baru berdua. Tapi yang akhirnya berlima ini dari kapan? Dari 2022. Oh. Beda setahun aja. Beda setahun. Iya Iya. berarti kalau Enif 4 dan 3 tahun dong Iya. ya. Biasanya manggungnya di mana? Kalau biasanya kami di kapal. Oh ya? Iya, di atas kapal sambil berlayar gitu, sambil live musik. Sambil jadi nahkoda enggak? Enggak dong. Gimana itu? Kenapa? Tapi di kafe-kafe juga. Di kafe-kafe juga, event-event juga. Habis ini mungkin kita akan seru untuk ngebahas pengalaman manggung kali ya. Ada 4 tahun loh ya. 4 tahun nih bukan waktu yang baru sebenarnya untuk band lokal. Jadi habis ini kita akan balik lagi ya pemirsa untuk ngebahas manggung-manggungnya dari teman-teman Cool Acoustic. Jangan kemana-mana. Aku yang terlelap sendiri. Terlelap sampai tak sadar diri. Kulihat sang pujaan hati datang melangkah terus menghampiri. Namun sungguh sayang itu hanyalah sebuah mimpi. Terbangunkan pagi bersama matahari. Say, aku bergetar tersentuh dia. Mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah ku pandangi. Putih mulus dan seksi, tak jauh seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Woo! Oh, aku bergetar disentuh dia. Mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah ku pandangi. Putih mulus dan seksi. Kan ku peluk dia sampai mati. Rambut indah bagai putri, mirip iklan di TV. Namun sungguh sayang itu hanya mimpi. Bersama matahari. RRI Live Music di RRI Net. Oke, kita balik lagi barengan sama teman-teman dari Cool Acoustic ya. Setelah tadi kita ngomongin tentang single karya mereka, aku mau tanya satu-satu nih sama member-member bandnya. Pengalaman manggung apa sih yang mungkin paling berkesan lah, entah itu karena ada kelucuan atau apa, boleh satu-satu dong ceritain. Ya, dari aku dulu ya. Boleh. Kalau aku sih semuanya berkesan. Ya. Tapi ada satu panggung yang menurut aku paling berkesan itu di waktu festival Pasar Terapung. Mm-mm. Itu di 0KM. Kenapa? Kenapa itu paling berkesan buat Kak Aca? Karena
warga-warga yang ada di sana, penonton yang ada di sana ikut berpartisipasi gitu. Ikut nyanyi? Iya, ikut nyanyi bareng-bareng. Terus aku minta nyalain flash, dia nyalain flash. Jadi aku kayak, wah, ternyata ya warga Banjarmasin ini luar biasa juga tentang musiknya gitu. Jadi di situ sih aku kalau semua penonton pada ikut berpartisipasi itu kebahagiaan banget sih menurut aku. Tapi memang kalau misalnya kita manggung terus penonton itu rame kayak jadi energi ya. Iya, buat betul kita ya. banget, betul banget. Terus lanjut mungkin dari yang terdekat nih, Bang Zikri. Paling berkesan manggung tuh kapan, di mana, pas apa? Ya untuk yang paling berkesan semuanya sih berkesan. Tapi yang paling berkesan itu manggung di acara Pasar Terapung juga sih. Sama. Tapi di beda tempat. Di mana Di waktu Lok itu? Baintan itu mainnya di atas tongkang. Oh, Nah, kenapa itu paling berkesan? Cerita itu dong. dikerumunin sama apa namanya? Jukung. Ya, jukung-jukung ibu-ibu di tongkang di depan tongkang itu aja. Jadi ngelihatnya itu indah aja sih. Kok bisa sih sampai manggung lihat gimana rasanya terombang-ambing nggak? Hidupnya sih terombang-ambing. Oh iya udah cukup ya, udah cukup Jangan ya. dong. Jangan dong. Dari Bang Deno, apa pengalaman manggung paling berkesan? Oke, pengalaman paling berkesan ya kayak. Mungkin karena kan aku masuk kan 2023 ya. Paling baru, member paling baru ini. Iya bisa dibilang, bisa dibilang. Oke. Jadi untuk diajak ya 2023 tuh apa namanya kalau main drum nih kan masih kayak masih gugup Kak, gugup. masih panik. Udah Day diajak Bang Said main di panggung kayak tadi. Panggung apa tadi? Pasar Festival Pasar Terapung. Nah, itu salah satunya sih pengalaman lah. Dan satu lagi biasa kan job malam minggu nih. Iya. Ada job salah satu event. Baliknya misalkan jam 12. Jadi besok pagi jam 6 atau jam 5 disuruh Bang Said standby buat main lagi paginya di situ. Wah ini no briefing nih Ya, berarti. jadi kita kan jam 12 tuh bingung nih apa-apa nggak ada. Jadi tidur di rumah Bang Said, baju Bang Said, makan di rumah Bang Said, semuanya Kak. Solusinya ya supaya tidak terlambat ya. Betul. Kenapa Iya. emang jam 6 jam 5 itu job lagi maksudnya? Ya job lagi Kak Ai. Oh. Ini manajernya ya ini ya? Ya bisa dibilang manajernya ini Kak. Oh, manajernya merangkap ya. Oh, lain kali manajernya briefing dulu dong nih Bang Deno ya. Siap-siap. Ada lagi nggak yang paling berkesan manggung? Kayaknya udah deh itu sih yang paling berkesan buat saya gitu. Oke, kalau dari Bang Fadil nih, apa pengalaman manggung yang paling berkesan? Pengalaman panggung yang paling berkesan itu waktu di Tahura ya. Wih, culture banget. Kami main berlima. Itu Tahura Kak? Ya, para layang. Para layang, pagi dong. Ya, pagi berangkat. Siang manggung, melihat alam-alam bebas, burung-burung terbang. Wih. Di Tahura ya. Iya. Dari Bang Said sendiri apa pengalaman manggung paling berkesannya? Pengalaman dari saya itu ketika kami menjob di kapal pinisi Kak Ai. Wih, gimana rasanya? Kayak eksklusif banget ya gitu. Rasanya kan melihat sunset Kak, bagus kan? Wih, anak senja banget ya Bang Said ini ya. Terus apalagi pengalaman yang paling berkesan? Kita main itu di luar kota Kak. Oh iya, kemana? Iya. Yang sebelum-sebelumnya itu bisa ke Palangkaraya. Di Kalteng. Iya betul. Wih, berarti udah kaseteng dong ya ini ya. Iya sambil liburan kan. Oh, sampai Jalan-jalan. liburan ya. Nanti nextnya nasional ya. Amin, Amin. ya. Oke, tapi kalian nih kalau aku boleh nanya nih, kalian inget nggak pertama kali manggung tuh di mana? Karena ini beda-beda ya. Maksudnya kan tanggal masuknya kan beda-beda nih. Kalau dari Kak Aca sama Bang Said nih, pertama kali manggung di mana inget gak? Pertama kali manggung job ya Kak. Terserah mau itu manggung ngapain job atau apa, pokoknya pertama kali manggung tuh di mana? Pertama kali manggung itu di Angkringan Kak Ai. Oh di angkringan. Iya. Oh Mbak menghibur. Iya. Itu event ini kerjasama sama salah satu ini rokok. Oh jadi kalian yang menjadi Betul. pengisi acaranya. Betul. Oh kalau dari Anniversary. kalau Kak Aca sama?
sama Bang Oh Sait. sama ya, karena berdua ya. Iya. Bang Fadil kapan pertama kali manggung sama Kolastik? Pertama kali manggung pas waktu SMP kayaknya. Enggak, sama teman-teman. Awal dari SMP nih sama pengalaman. ini ya? Iya. Astagfirullah. Pertama kali manggung sebagai band. Ya. Kalau misalnya itu nanti bagian Bang Fadil diundang sendiri. Oh, ya iya, nanti iya. ya kita undang sendiri ya. Kapan ya gitu pertama ya? Lupa dah, Bah. Oh udah lupa ya. Bre. Udah lupa ya. Biasanya soalnya manggung pertama itu paling berkesan. Kayak wah akhirnya aku jadi anak band. Oh di gitu. di mana yang bioskop Belitung itu? Oh di situ. Ya, di KCM. Itu pertama kali. Ini sama mereka berdua nih. Oh itu masih bertiga. Mereka kan memang berdua dulu. Saya tiba-tiba datang situ. Nimbrung, request. nimbrung. Masa sih Tiba-tiba penonton, nimbrung. penonton dong namanya. Itu. Enggak Cuma dong. mau request main alat aja. Oh, Baru diajakin emang oleh iya? diajakin oleh mereka habis itu. Emang iya? Nah jadi gini ceritanya. Oh yes. Panjang nih, panjang nih. Panjang nih, seru. Gimana? Jadi kan di salah satu di Belitung, Belitung nah. Satu Ada- tempat ya, panggung lah. Karena di Belitung, Jangan sebut merek. kan di Belitung itu ada salah satu kafe. Dan kami dipanggil di sana tuh mainnya bertiga kan. Tiba-tiba ada yang ngeliat nih dari ujung Kak. Nah dari ujung kan lihat tiba-tiba mampir mau coba ini. Gitar. Iya gitar. Kalian Dan itu bertiga? dia Bertiga siapa aja? saya, Aca sama Bang Jikri. Oh, oh ya, terus. Tiba-tiba kan dia datang nih mau request 3 lagu. Lah, banyak banget juga Iya. ya. 3 lagu. Jadi kan saya nggak enak nih nggak kasih ini kan. Jadi itulah job pertama dia mungkin ya. Tapi itu proses bergabung ke band ini. Kayak gitu. Iya, betul, modal Kak. modal dari request aja ya. Nanti aku request deh sama band. Siapa tahu aku jadi vokalisnya. Sama ya. band ten aja. Band ya. Kalau Bang Dino sendiri manggung pertama kali di mana? Kalau pertama Jangan-jangan penonton juga, jangan bilang penonton juga ya. Oh enggak ya. Kalau pertama kali kan sebelum join Kolastik ya, itu lulus sekolah. Oh, Lulus sekolah kerja itu Kak. Kerja main drum nggak lagi tuh, nggak main lagi. Setelah berhenti kerja, main di salah satu kafe. Terus katanya Kolastik kekurangan player drummer. Mungkin karena visi mereka tadi kan asal mula dari musik panting Ya. ke band. Nah jadi saya kemarin tuh main di satu kafe, main sama teman kan. Datang nih mereka bertiga nih. Ini berempat ini. Bertiga aja nih. Oh bertiga aja ini. Bertiga. Katanya Bang Jikri nih, kan nih ulun dekat sama Bang Jikri meskipun belum satu band, cuman sudah kenal. Kenalan Iya, nih. sudah kenal. Kata Bang Jik, itu tuh si Udin. Udin. Bagus mainnya tuh katanya. Bilang ke Bang Said. Iya, jadi di situ Bang Said mantau gini Kak. Weh. Ternyata mungkin karena apa mungkin jadi entah Bang Said suka entah Cie. bukan suka permainannya Bagus mainnya, Iya bagus ya. ya. Mungkin dari situ boleh deh coba kata Bang Said. Coba main di mana kemarin Bang ya? Wedding apa? Coba kami latihan di studio dulu Kak. Training. Oh, Nah. supaya secara private melihat nih Bang Deno. Iya. Gimana sih mainnya gitu ya. Terus, jadi itu pertama kali manggung. Iya, pertama kali manggung. Berarti Bang Deno mainnya bagus ya? Sesuai kriteria? Bagus, mantep Kak. Hapuk Wih, mainnya. mantep. Oke, tapi kita ngomongin tentang manggung ya. Aku sekarang mau ngomongin tentang kalian sendiri sebagai band lokal. Menurut kalian nih sekarang nih band lokal di Banjarmasin, apa tantangan kalian dalam band ini? Apa mungkin memasarkan band kalian atau gimana? Pasti ada tantangan-tantangannya ya, gitu. Coba tantangannya apa? Mungkin tantangannya itu bagaimana caranya kita membuat band ini lebih diminati orang. Karena Ya. kan kita satu industri dan satu sama gitu loh. Band Ya. ya sama, ada vokal, gitar, drum. Jadi tantangannya di situ gimana caranya kita bikin band ini
berbeda seperti itu. Jadi di teknik pemasarannya aja sih. Tapi apa yang pada akhirnya kalian sadari ciri khas dari band kalian? Ciri khasnya ya musik kita panti. kolaborasikan di itu. Berarti ciri khasnya Bang Said. Iya betul, Ya, ikoniknya karena- nih. Iya, ikoniknya kan pemain panting satu-satunya ini ya. Iya. Oke, kalau yang lain apa? Mungkin ada yang berbeda dengan Kak Aca tantangannya sebagai band lokal nih di Banjarmasin. Bang Iya. Said aja deh, Bang Said Iya, deh. harus ditunjuk, Iya, Mbak. yang udah megang mic nih, nggak lepas-lepas soalnya mic-nya. Tantangan saya sendiri kan ingin, ya tadi tujuannya melestarikan kesenian, bagaimana caranya agar orang-orang itu tertarik ya dengan dikolaborasikan dengan drum, gitar, Menjadi bass, musik dan lain pop sebagainya. ya. Ada lagi tantangannya? Bang Zikri nih mikir banget ya kayaknya. Kenapa? Apa sih yang mengganggu pikirannya hari ini? Apa tantangannya kira-kira? Pakai mic dong, gak kedengeran kayak gitu sama pemirsa ya. Sama aja sih seperti pendapat Aca. Tapi harapan kalian untuk band kalian ini 1-3 tahun ke depan apa? Harapan yang Satu-satu deh, Iya, satu-satu. boleh. Harapan yang paling utama kita bisa selalu bersama. Amin. Walaupun banyak perbedaan pemikiran, kita bisa komunikasikan sama-sama. Itu sih harapan yang paling penting ya. Karena menyatukan berbeda-beda pikiran itu sangat susah ya. Betul. Kita juga dari Kaulastik dari 2021 sampai sekarang juga banyak lika-likunya. Pastilah, Iya. karena berlima nggak gampang nyatuinnya Ya, kan. itu harapannya itu dan bisa lebih memperkenalkan khas Kalimantan Selatan kita. Ya, gitu. betul. Coba dari Bang Zikri, apa harapannya untuk Kaulastik ini 1-3 tahun ke depan deh? Harapannya satu cuma bikin buat karya aja sih. Mau membuat Iya, karya buat lagi ya? Kan perjalanan 4 tahun kan belum ada karya nih. Jadi mau buat karya lagi. Katanya tahun depan album ya? Amin. 50 Wih. album. Pressure nih ya, 15 lagu ya? 15 ya lagunya tahun depan ya? Iya. Iya, amin. 20. Oh, 1-1, 5 PR ya dari Bang Zikri ya. Coba dari siapa dulu, dari Bang Deno dulu. Apa harapannya untuk band ini 1-3 tahun ke depan? Harapannya apa ya? Kayak udah semua disebutin Kak. Nggak bisa dong, pasti ada harapan dari Bang Deno sendiri. Apa mau internasional? Saya nggak mungkin. Iya. Paling harapan terbesar main sama Bruno Mars paling. Edisional. Mau jadi vokalis Bruno Mars ya? Mau Kayaknya jadi tukang kabel aja dulu deh. Oh jadi nggak apa-apa, tetap bisa Iya. kemana-mana loh. Jadi ridersnya Bruno Mars. Ya. Iya, meskipun cuma pegang kabel. Iya, tapi Bruno Mars. Iya, Bruno Mars loh. Bruno Mars bro. Tapi apalagi habis itu? harapan? Paling untuk apa sih tadi pertanyaan Kak? Lupa Kak. Harapannya Oh, untuk harapan. Scholastic 1-3 tahun ke depan dari Iya, Bang mungkin Deno. harapannya dari saya per player mungkin lebih gimana sih? Solid ya? lagi. Yes, itu salah satunya. Emang sekarang nggak solid? Kayaknya solid. Cuman solid. Solid aja, nggak solid aja banget. ya, Iya. tapi masih sulit ya. Iya. Semoga makin bonding lah ya, makin erat lah kekeluargaannya Yes. seperti namanya ya. Iya. Coba dari Bang Fadil, apa harapannya untuk band ini? Harapan buat band ini pengennya bandnya lebih besar ya, lebih besar, dapat event besar, Amin. dikenal banyak orang. Nah, dan personelnya ini aja gitu. Nah, tapi bertambah seperti keyboardis, Oh saxophone. iya, nggak apa-apa kalau nambah, nggak apa-apa, jangan berkurang maksudnya. Nah, maksudnya jangan berkurang, solid lah ya kan. Solid. Terakhir dari Bang Said. Harapan saya untuk Kaulastik semoga konsisten terus dan playernya sama-sama berkembang. Jangan cuman Bang Jikri aja yang berkembang. Kita juga. Apa tuh maksudnya? Ini. Tapi bandnya juga ya. Ya, bandnya juga. Amin. Tapi aku mau tanya terakhir nih buat kalian. Di mana orang kalau misalnya mau nge-reach kalian, dengerin lagunya, mungkin ini kan singlenya atau mau mengetahui kalian lebih lanjut bisa di mana nih?
Oke, untuk info selengkapnya live musik Kaulastik boleh follow Instagram kita di Kaulastik, KOULASTIC, Kaulastik. Dan untuk lagu pertama kita, kebetulan kita belum rekaman ya. Oh, jadi belum rilis platform ya? Iya, jadi hari ini kita bakal demo aja. Oke, berarti masih demo dan bisa dengerin di Instagram mungkin? Yes. Oke deh, itu dia ya teman Pro 2 hari ini Music Live Chat barengan sama teman-teman dari Kaulastik ya. Habis ini kita bakalan dengerin teman Pro 2 untuk pertama kalinya single mereka yang judulnya Biar Rasa. Biar Rasa. Deg-degan gak? Ini baru pertama kali nih. Iya lagi. Deg-degannya nembus ke mikrofon. Deg-deg. Enggak ya. Itu dia pemirsa untuk RRI Net Live Musik di edisi kali ini. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya. Bye bye. Pergi semua harapku, gagal semua rasaku, sia-sia semua langkahku, pahit yang ku jalani. Tapi ku terima semua yang ada di hidupku. Tapi ku terima semua yang ada di hidupku. Cukuplah, biar ku rasakan semuanya sendiri. Biarlah
Saksikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.